karena ketika orang-orang menunjukkan perilaku depresi, sudah tidak ada harapan, kehidupannya terlihat sangat tidak berdaya, maka biasanya orang tersebut berpikir apalagi yang harus dia lakukan. Sehingga muncullah perasaan ingin mengakhiri hidup. Menghadapi depresi di kota Anda. Nah, sebelumnya mungkin saya mau mengajak kalau misalnya yang ada Alkitab di depannya atau yang ada Alkitab boleh disiapkan karena nanti saya mau minta tolong seseorang untuk membacakan ayat Alkitab. Nah, ayat inti kita pada malam hari ini terdapat di Mazmur 40 ayat 2. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, apa sih kaitannya ayat ini dengan menghadapi depresi di kota kita, di kota Anda? Kita akan pelajari lebih lanjut. Sebelumnya saya mau mengawali dengan sebuah cerita. Ada seorang perempuan namanya Anna. Perempuan ini adalah seorang wanita yang masih muda dan dia sudah menghabiskan seluruh hidupnya di kota dengan penuh sukacita. Dikatakan bahwa Anna ini merupakan orang yang perangainya ceria. Dia menyukai segala sesuatu yang menarik dan menyenangkan yang ditawarkan dalam kehidupannya. Apalagi kehidupan di kota. Karena temanya kita adalah mengubah kota atau lingkungan di sekitar kita. Jadi di sini dicontohkan Anna ini menyukai segala hal yang ada di kotanya. Dia suka budayanya, dia suka makanannya, dia suka kesempatan-kesempatan pekerjaan yang dia dapatkan. Dia juga memiliki banyak teman, dia pandai bersosialisasi, hanya dia memiliki perangai atau karakteristik yang penuh semangat dan juga berbahagia. Namun, akhir-akhir ini katanya, ada hal yang tidak beres dalam kehidupannya. Sekitar 1 tahun yang lalu, Anna mulai merasakan kesedihan yang mendalam yang tidak kunjung hilang. Ia bangun di pagi hari dengan perasaan yang lelah. Meskipun ia telah menghabiskan waktu semalaman di tempat tidur, tapi dia bangun dengan perasaan yang sangat kelelahan. Kerjaan yang ia jalani menjadi sebuah beban yang tidak tertahankan. Dia merasa kesulitan untuk berkonsentrasi pada tugas-tugas yang biasanya dia sangat menyukai hal-hal tersebut, menyukai kegiatan-kegiatan tersebut. Tapi akhir-akhir ini dia kehilangan semangatnya. Dia kehilangan konsentrasi dan fokusnya. Tidak hanya itu, Anna berubah menjadi seorang yang pendiam dan juga suka menyendiri. Teman-temannya menyadari bahwa Anna ini menarik diri dari lingkungannya. Dia tidak lagi memiliki keinginan untuk keluar atau bersosialisasi. Dan membayangkan hal itu, teman-temannya pun merasa cemas. Nah, kita melihat ya dari gambar yang di sebelah kiri saya, mungkin di sebelah kiri teman-teman juga, terlihat perbedaannya yang cukup signifikan dari yang penuh warna, ceria, gembira, penuh semangat, kemudian berubah menjadi suram, ingin menyendiri, perasaan-perasaan hampa mungkin ya, atau perasaan-perasaan kosong di dalam dirinya. Nah, inilah yang terjadi ketika seseorang mengalami depresi. Anna mengalami depresi dan karakteristik yang dikeluarkan oleh dia, yang ditunjukkan itu tidak hanya terlihat dari luar saja dia menarik diri, tapi juga dari dalam dirinya. Mukanya menjadi tidak berseri-seri seperti biasanya. Dia juga menjadi kehilangan nafsu makannya. Tapi di sisi lain kadang dia nafsu makannya tidak terkendali.
Kadang dia tidak bisa merasakan kenyang, tapi kadang juga dia merasa sangat kekenyangan. Jadi nafsu makannya tidak terkendali, waktu tidurnya juga pun tidak dapat dikembalikan. Dan akhirnya Ana direkomendasikan oleh temannya untuk datang menemui seorang terapis. Dan Ana pun mulai menceritakan bagaimana perasaannya. Dia merasa sedih, cemas, dan juga putus asa. Dan terapis mendiagnosisnya dengan depresi klinis dan menyarankan Ana untuk mendapatkan perawatan. Nah, mungkin depresi ini tidak hanya dirasakan oleh orang-orang muda, tetapi juga orang-orang tua. Katanya depresi ini digambarkan seperti awan gelap yang tidak mudah menghilang dan dapat mempengaruhi siapa saja, termasuk dari anak-anak, orang muda, seperti saya dan seperti teman-teman juga, sampai kepada orang-orang tua. Ada berbagai jenis depresi. Depresi yang pertama itu adalah depresi situasional. Depresi situasional ini terjadi ketika ada situasi yang mendorong seseorang untuk mengalami kesedihan. Kesedihan yang dalam waktu yang panjang, yang tidak hilang rasa sedih tersebut, dan akhirnya berujung kepada menunjukkan perilaku-perilaku depresi tadi. Itu adalah depresi situasional. Jadi diakibatkan karena adanya situasi yang mendorong. Kemudian ada depresi musiman. Depresi musiman ini adalah depresi yang ditunjukkan oleh orang-orang pada waktu-waktu tertentu. Jadi tidak dalam waktu, misalnya 1 tahun dia depresi terus, tapi hanya dalam beberapa bulan saja. Kemudian dia normal kembali, tapi setelah beberapa lama, jarak waktu tertentu, orang tersebut menunjukkan lagi perasaan-perasaan sedihnya, karakter-karakter depresinya di waktu-waktu tertentu. Biasanya depresi musiman ini juga terjadi ketika ada hal-hal yang men-trigger istilahnya, atau diakibatkan oleh trauma-trauma gitu ya. Ketika ada sesuatu yang mengingatkan dia terhadap traumanya, maka dia akan menunjukkan perilaku depresi. Kemudian ada depresi melankolis. Nah, depresi melankolis di sini gejalanya yang sangat parah. Ketika seseorang mengalami depresi melankolis, maka orang tersebut tidak bisa merasakan ketertarikan pada semua aktivitas. Bisa jadi kehilangan banyak berat badan atau justru bertambah banyak berat badannya. Bisa jadi sangat gelisah dan sangat lamban dalam menjalankan sesuatu dan selalu merasa bersalah. Biasanya orang-orang yang mengalami depresi melankolis ini, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan karena dia merasa tidak tertarik pada semua hal. Bahkan hal-hal yang dulunya sangat dia senangi, mungkin dia punya hobi saat itu dan dia senang melakukan hobi itu, tapi ketika dia mengalami depresi melankolis, melakukan hobi tersebut saja rasanya sangat melelahkan untuk dia. Jadi dia tidak tertarik pada semua aktivitas. Kemudian ada depresi psikotik. Depresi psikotik ini lebih rumit lagi dari melankolis. Gejalanya yang ditunjukkan hampir sama, tetapi depresi psikotik ini ditambah lagi dengan adanya halusinasi. Halusinasi ini terkadang seperti adanya bisikan-bisikan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai atau hal-hal yang negatif. Bahkan halusinasi bisa disertai dengan delusi, keyakinan yang salah dan tetap. Jadi dia memiliki adanya sebuah keyakinan, padahal keyakinan tersebut salah, tapi dia tetap berpegang pada keyakinannya. Nah, ini adalah gejala yang sudah sangat berbahaya dan harus ditangani oleh seseorang yang ahli di dalam bidangnya. Jadi, teman-teman, kalau misalnya ada yang merasakan kesedihan berkepanjangan, kita boleh cari tahu, kita cek nih, apakah perilaku-perilaku kita menunjukkan gejala-gejala mengalami depresi atau tidak.
Jangan sampai kita berlarut-larut dalam kesedihan atau permasalahan yang kita alami hingga akhirnya kita tergolong atau masuk ke dalam jenis depresi yang psikotik tadi. Nah, kemudian ada gangguan depresif berat. Gangguan depresif berat ini adalah bentuk yang paling umum, di mana adanya kesedihan yang mendalam, kurangnya minat terhadap berbagai hal, perubahan nafsu makan dan tidur, dan gejala lainnya yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kita lihat dari perilaku-perilaku yang ditunjukkan ini atau karakteristik-karakteristik, mungkin kita pernah mengalami salah satu dari karakteristik tersebut. Nah, jadi sebenarnya depresi itu apa sih? Nanti kita akan pelajari bagaimana depresi di dalam Alkitab juga. Nah, depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat tadi terhadap hal-hal yang disukai. Kemudian gangguan mood tersebut menyebabkan kondisi emosional yang berkepanjangan dan mewarnai proses berpikir kita, bagaimana kita merasa atau berperasaan, dan bagaimana kita menunjukkan perilaku kita. Seseorang yang depresi memperlihatkan perasaan tidak berdaya dan kehilangan harapan. Disertai juga dengan perasaan sedih, kehilangan minat, dan kegembiraan. Makanya seringkali kalau misalnya ada orang yang sedih perlu dihibur. Kenapa? Supaya perasaan sedih tersebut tidak berkepanjangan. Kondisi emosional tersebut tidak berkepanjangan dan tidak mempengaruhi proses berpikir serta perasaannya. Jadi kita sebagai orang-orang muda, ketika kita sudah belajar mengenai hal ini, kita diajak untuk mau menghibur teman-teman kita yang menunjukkan perilaku-perilaku yang tadi sudah disebutkan. Nah, selanjutnya ada depresi di dalam Alkitab. Ada 3 tokoh Alkitab di sini yang diceritakan. Yang pertama adalah Daud. Daud ini dia adalah seorang pria yang disukai oleh Allah. Daud dikenal sebagai manusia yang berkenan di hati Tuhan. Namun, Daud juga pernah merasakan kesedihan. Dia meluapkan kesedihannya, dia menuliskan kesaksiannya yang menyentuh itu di dalam kitabnya, yaitu kitab Mazmur. Di dalam Mazmur 42 ayat 11, Daud menulis di sana, "Mengapa, hai jiwaku, engkau tertunduk lesu? Mengapa aku begitu gelisah? Taruhlah pengharapanmu kepada Allah, sebab aku akan memuji Dia." Nah, di Mazmur 42 ayat 11 ini ditunjukkan perilaku Daud mengalami kegelisahan di dalam dirinya. Dia bertanya-tanya, mengapa jiwaku ini tertunduk lesu, mengapa aku gelisah? Tetapi dilanjutkan oleh Daud bahwa taruhlah pengharapanmu kepada Allah, sebab aku akan memuji Dia, juru selamatku, Allahku. Di dalam ayat ini Daud mengakui kesusahannya, tetapi dia juga menemukan kekuatan di dalam imannya untuk mencari pengharapan dan pertolongan dari Tuhan. Hal ini mengajarkan kita bahwa bahkan di tengah-tengah keputusasaan, iman dapat menjadi cahaya penuntun bagi mereka yang bergumul dengan depresi. Mungkin saat itu Daud berada di titik terendahnya, tetapi dia tetap bertahan karena dia menaruh harapannya kepada Allah. Selanjutnya, yang kedua ada Yeremia. Yeremia ini dikenal sebagai nabi yang meratap. Elia ini adalah tokoh lain di dalam Alkitab yang dikatakan mengalami depresi. Setelah dia mengalami kemenangan besar atas para nabi Baal, Elia merasa sangat lelah dan takut. Serta ia berharap, Yeremia. Nah,
Yeremia ini dikenal sebagai nabi yang meratap. Yeremia dikenal dalam tulisannya di Kitab Ratapan. Kitab Ratapan yang ia tulis dipenuhi dengan ungkapan rasa sakit dan kesedihan atas bencana yang ia saksikan. Di tengah penderitaannya, Yeremia menulis di Ratapan 3 ayat 21, "Tetapi ini yang kuingat, dan karena itu aku mempunyai pengharapan, yaitu kasih kesetiaan Tuhan yang tidak berkesudahan. Rahmat-Nya tidak berkesudahan." Terlepas dari kesedihan yang melingkupi Yeremia, Yeremia memiliki kemampuan untuk merenung dan menemukan pengharapan di dalam hatinya. Dan kisah Yeremia ini menjadi pengingat bahwa di saat-saat tergelap sekalipun, kita perlu melakukan adanya introspeksi diri dan pengharapan. Karena itulah yang dapat menuntun kita kepada pemulihan yang rohani. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah Elia. Elia di sini dikatakan sebagai seorang nabi yang lelah. Elia menjadi salah satu tokoh di Alkitab juga yang mengalami depresi. Karena setelah kemenangan besar atas para nabi Baal tadi, Elia merasa sangat lelah dan takut serta dia berharap mati. Namun dalam keputusasaannya, Elia mengalami hubungan khusus dengan Tuhan melalui bisikan yang lembut. Nah, kisah Elia ini juga mengajarkan kepada kita bahwa bahkan pada saat-saat terendah dalam kehidupan kita atau dalam depresi kita, kehadiran Allah lah yang dapat menjadi sumber kekuatan dan juga pembaruan rohani. Kenapa di sini berharap matinya? Saya tandai atau di bold, karena ketika orang-orang menunjukkan perilaku depresi, sudah tidak ada harapan, kehidupannya terlihat sangat tidak berdaya, maka biasanya orang tersebut berpikir apa lagi yang harus dia lakukan. Sehingga muncullah perasaan ingin mengakhiri hidup. Seperti yang tadi kita bahas juga di awal, bahwa depresi itu datang seperti awan yang gelap, yang tidak mudah menghilang, dan dapat mempengaruhi siapa saja termasuk anak-anak muda seperti kita maupun orang tua. Depresi dapat membuat kita menjadi sangat sedih dan tertarik pada hal-hal yang tidak biasanya kita nikmati. Ketika perasaan sedih ini terus berkelanjutan dan semakin menumpuk, maka biasanya akan ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Sama seperti kisah Elia tadi. Tapi yang perlu kita ketahui bersama, teman-teman, orang-orang muda sekalian, bahwa tindakan kita untuk mengakhiri hidup ketika kita mengalami depresi, itu menunjukkan bahwa kita telah kehilangan sebuah harapan. Dan tindakan mengakhiri hidup adalah perbuatan yang salah. Kenapa perbuatan yang salah? Kita akan belajar di Mazmur 31 ayat 15. Ada yang boleh bantu bacakan? Mazmur 31 ayat yang ke-15. Nadine boleh tolong baca? Mazmur 31 ayat 15. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Ayub 1 ayat 21 ada yang boleh baca? Joses, boleh bantu baca Ayub 1 ayat 21? Ayub 1 ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandung ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan.
Terima kasih untuk Nadine dan Jesus. Tadi di Mazmur 31 ayat 15 Nadine sudah membacakan ya, bahwa ayat ini mengajarkan kita, mengingatkan kita, satu-satunya yang boleh memutuskan waktu dengan cara apa seseorang akan meninggal hanyalah Allah. Masa hidupku ada di dalam tanganmu. Tadi sudah dibacakan oleh Nadine. Jadi cuma Allah yang bisa memutuskan kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Kemudian di ayat 1 ayat 21 tadi Joseph sudah membacakan juga bahwa Allah adalah pemberi kehidupan. Allah lah yang memberi dan Allah juga yang mengambilnya kembali. Bunuh diri itu bentuk pembunuhan kepada diri sendiri. Jadi itu merupakan tindakan yang durhaka. Karena hal itu menjadi bentuk penolakan manusia atas karunia kehidupan dari Allah. Dan di hukum ke-6 dalam 10 hukum pun dikatakan jangan membunuh. Nah, membunuh ini apa? Membunuh ini kan artinya mengakhiri kehidupan seseorang. Ketika kita melakukan bunuh diri, itu juga ada perbuatan yang disengaja untuk mengakhiri kehidupan seseorang, yaitu hidup diri kita sendiri. Jadi dapat ditegaskan sekali lagi bahwa bunuh diri itu merupakan dosa yang serius dan Allah tidak menghendaki umatnya untuk melakukan bunuh diri. Nah, seperti ayat yang tadi sudah kita bacakan di awal. Di Mazmur 40 ayat yang kedua tadi. Nah, seseorang kan ketika dia mengalami depresi, dia memperlihatkan perasaan yang tidak berdaya dan juga kehilangan harapan. Jadi depresi itu adalah kehilangan harapan dalam diri seseorang. Kehilangan harapan inilah yang mengakibatkan adanya perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat dan juga kehilangan kegembiraan. Di Mazmur 40 ayat kedua tadi kita diingatkan bahwa kita harus memberitahukan kepada mereka semua bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kaya dan mulia. Tuhan itu ada di tengah-tengah kita dan Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kita sebagai orang-orang muda yang sudah mengetahui tentang kebenaran Tuhan, sudah mengetahui bahwa Tuhan adalah pengharapan kita, kita harus membagikan itu kepada orang-orang di sekitar kita untuk menyelamatkan mereka dari rasa depresi. Kita beritahu mereka bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita dan Kristuslah yang akan menjadi pengharapan dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah kita mengikuti kegiatan doa kita di tahun 2024 ini, yaitu dengan tema hadir di kota menjadi penyelamat kota dan orang-orang muda diinginkan supaya dapat mengubah kota mereka. Di hari kelima ini kita belajar mengenai menghadapi depresi di kota kita dan ketika kita sudah belajar bagaimana kita mengetahui karakteristik depresi atau perilaku-perilaku depresi yang ditunjukkan, kita diharapkan dapat menghadapinya untuk diri sendiri maupun menghadapinya untuk menyelamatkan orang lain di sekitar kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi depresi. Ketika tadi teman-teman merasa bahwa perilakunya mungkin ada satu atau dua perilaku yang kita tunjukkan dalam kehidupan kita yang tergolong kepada gejala-gejala mengalami depresi. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai perilaku tersebut berkepanjangan dalam kehidupan kita sampai akhirnya kita mengalami depresi yang psikotik tadi. Nah, yang pertama, yang paling utama yang harus kita lakukan adalah berdoa dan mencari hadirat Tuhan. Ini adalah hal yang terpenting karena sesuai ayat yang tadi, bagaimana kita mau memberitahukan kepada orang lain bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita, bahwa Tuhan ada di dalam diri kita dan Tuhanlah pengharapan kita, kalau kita tidak tahu kebenarannya, kalau kita tidak mencari hadirat Tuhan. Jadi kita minta pertolongan dengan Tuhan, mencari hadirat Tuhan dengan berdoa. Kemudian yang kedua, bergabung pada kelompok atau komunitas untuk mendapatkan dukungan rohani atau dukungan spiritual. Ini bisa dengan organisasi PA kita ya, dengan kelompok PA kita di gereja. Sedikit berbagi pengalaman juga, ada kesaksian yang ingin saya bagikan. Jadi beberapa waktu yang lalu, saya pun pernah
hampir didiagnosa mengalami gejala depresi ringan. Saya menunjukkan adanya perasaan tidak tertarik dalam hal apapun. Jadi kadang kalau misalnya orang-orang tanya, gimana sih perasaan orang yang menunjukkan adanya gejala depresi? Gak ada perasaan apa-apa. Benar-benar tidak ada perasaan excited atau semangat dalam melakukan sesuatu, tapi kadang sedih juga nggak ada. Tapi ada juga yang tapi terkadang ditunjukkan juga dengan tiba-tiba menangis atau menunjukkan kesedihan yang berkepanjangan, adanya pikiran-pikiran yang mengarah kepada hal-hal yang negatif. Tapi saya bisa keluar dari perilaku-perilaku tersebut, saya bisa istilahnya mendapatkan kembali pengharapan dari Tuhan, karena ada satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita dan kita pertahankan, yaitu dengan terlibat dalam pelayanan di gereja. Jadi pada saat itu, saya merasa bahwa perasaan apapun yang saya tunjukkan dalam minggu-minggu bekerja saya, tapi di hari Sabat, saya mencoba untuk membuang rasa sedih itu, saya mencoba untuk membuang pikiran-pikiran yang membebani itu, dan fokus untuk beribadah kepada Tuhan di gereja. Kadang kalau misalnya di gereja tidak melakukan apa-apapun, perasaan itu suka kembali muncul, suka kembali datang gitu. Dan akhirnya mencoba untuk menyibukkan diri kembali dengan melakukan pelayanan di gereja, terlibat dalam pelayanan di gereja. Nah, tanpa kita sadari, tanpa saya sadari ketika saya melakukan hal-hal tersebut, aktif dalam melayani di gereja, perlahan-lahan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang sedih itu mulai berkurang. Saya coba bergabung dalam kelompok PA di Bukit Zaitun, makanya setiap Sabat, inginnya setiap sore itu ada kegiatan PA, atau kalau nggak ada, kita sekedar ngumpul aja, ngobrol untuk sharing, ngobrol, dan juga saling menguatkan. Karena di dalam komunitas atau kelompok kecil kita itu, kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Mungkin ada yang mengalami hal yang sama, kita bisa saling mengingatkan juga. Nah, saya juga mau mengajak adik-adik, teman-teman, orang-orang muda sekalian untuk melakukan hal yang sama. Mungkin dari kegiatan, aktivitas yang kita sedang jalani saat ini, ada hal-hal yang membuat kita merasa terbebani. Tapi, mari kita coba untuk tinggalkan itu sejenak di hari Sabat, dan kita fokus untuk menguatkan iman dan pengharapan kita selama hari Sabat. Dan itu pun akan berkembang setelahnya. Tidak hanya di hari Sabat, tapi di hari-hari berikutnya. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan untuk mengatasi depresi adalah membaca dan merenungkan kitab suci. Ini juga menjadi pelajaran yang sangat berharga, menjadi pelajaran atau catatan penting untuk saya, bahwa kita harus meluangkan waktu kita dalam satu hari minimal 5 menit, 10 menit untuk kita membaca satu ayat atau kita merenungkan kitab suci dalam kehidupan kita. Biasanya, kalau yang saya lakukan, apa yang sedang saya rasakan hari ini? Ketika hari ini saya merasa sedih, saya coba cari ayat di Google, ayat Alkitab yang bisa menghibur. Misalnya sedihnya karena lelah. Jadi coba cari ayat Alkitab yang bisa menghibur dari kelelahan. Atau misalnya kita sedihnya karena patah hati. Kita coba cari ayat di Google, lewat Google, ayat Alkitab yang bisa menyembuhkan patah hati. Nah, dari ayat tersebut kita buka ayatnya di Alkitab. Kita baca mungkin beberapa ayat yang berhubungan dari ayat tersebut, dan setelah itu kita berdoa. Dan itu akan membuat perasaan kita menjadi jauh lebih tenang. Kemudian kita mencari konseling Kristen. Kalau dari beberapa cara tersebut masih dirasa kurang puas atau masih ada perasaan yang mengganjal, kita boleh mencari konseling Kristen. Nah, siapa konselor yang perlu kita temui kalau di gereja? Bisa pendeta kita. Kita boleh datang kepada pendeta, kita cerita, dan kita minta untuk didoakan.
Kemudian kita juga harus berlatih mengampuni dan bersyukur. Biasanya ada perasaan-perasaan yang mengganjal yang menyebabkan perasaan sedih yang berkepanjangan atau perasaan-perasaan yang merasa bersalah, itu karena kita belum menyelesaikan urusan kita dengan orang lain atau urusan kita dengan Tuhan. Kita belum bisa mengampuni orang lain atau kita belum sepenuhnya bersyukur pada Tuhan. Jadi kita harus melatih juga perilaku kita untuk mengampuni orang lain dan juga bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita mengampuni orang lain, maka permasalahan kita dengan orang tersebut terselesaikan. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya, menghindari isolasi. Ini juga lah salah satu yang saya lakukan ketika perilaku-perilaku tersebut saya rasa muncul di dalam diri saya. Sebisa mungkin saya tidak mengisolasi diri saya, walaupun mungkin rasanya lelah ketika bersosialisasi dengan orang lain. Tapi ketika kita mengisolasi diri atau kita berada dalam ruangan yang tertutup, pikiran-pikiran negatif itu akan muncul. Ketika kita bersosialisasi dengan orang lain, walaupun perasaan yang mungkin sedikit lelah, tapi kita bisa mempengaruhi atau mensugesti pikiran kita kepada hal-hal yang jauh lebih bahagia. Kalau misalnya hal-hal tersebut tadi di atas tidak bisa kita lakukan, maka kita harus mencari bantuan profesional. Dan yang paling utama adalah kita harus mau menerima kasih karunia dan kasih Allah. Saya juga pernah menyampaikan ini beberapa waktu lalu di gereja. Ada seseorang murid saya, waktu saya praktek mengajar, dia bertanya, apakah bisa seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental atau mengalami depresi ini berubah atau disembuhkan? Dan teknik apa yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan orang tersebut? Jawabannya adalah semua orang bisa berubah dan semua orang bisa disembuhkan dengan syarat mereka mau untuk menerima bantuan atau mereka mau untuk disembuhkan. Karena teknik apapun, cara apapun, langkah-langkah apapun yang kita lakukan, kalau kitanya tidak mau untuk menerima kasih karunia Allah atau kita tidak mau menunjukkan perubahan, kita tidak mau sembuh, maka hal-hal tersebut tidak akan bisa kita terapkan. Jadi yang paling utama adalah kita mau menerima dulu kasih karunia Allah. Dan kita menerimanya melalui berdoa serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung perubahan perilaku kita. Jadi kesimpulannya, ada ribuan orang muda dan orang dewasa di kota kita yang sedang berjuang melawan depresi. Inilah saatnya untuk kita menawarkan harapan kepada mereka. Inilah saatnya untuk kita mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk mengangkat mereka keluar dari lubang keputusasaan. Jadi teman-teman, orang-orang muda, jika kita atau seseorang yang kita kenal, kita tahu mereka sedang berjuang untuk melawan depresi, mereka harus kita ajak untuk mencari bantuan, baik di bidang rohani maupun di bidang medis. Nah, itulah yang merupakan cara terbaik kita untuk mengatasi situasi tersebut atau menghadapi depresi di kota-kota kita. Ada penatua dan diakon-diakon di jemaat, ada pendeta, atau bahkan orang-orang yang memiliki pengetahuan di bidangnya yang bisa kita tanya, yang bisa kita minta bantuannya untuk memberikan sumber atau memberikan informasi bagaimana cara kita mengatasi kesehatan mental. Iblis tidak menginginkan apapun selain membunuh, mencuri, dan menghancurkan hidup kita. Tetapi Tuhan telah datang agar kita memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Tuhan menginginkan kehidupan untuk kita dan orang-orang muda semua supaya hidup berkenan di hadirat Tuhan. Mintalah pertolongan, jadilah berani,
Dan bersama-sama mari kita hadapi masalah depresi di kota kita. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bawakan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.